Shalom saudara, mari berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Marilah berdoa. Ya Bapa, tidak ada penghiburan, kekuatan dan kasih sejati di luar-Mu. Hidup kami membutuhkan-Mu, agar kami kuat dalam goncangan apapun. Kami tahu dengan pertolongan Roh Kudus, kiranya kami rajin mencari dan berusaha menemukan kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Kami dibaharui bahwa di tengah keadaan yang sulit sekalipun, kami senantiasa kuat dan bersyukur memuliakan Tuhan dengan ucapan bibir maupun dengan perbuatan baik kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa pada Bapa kami yang di sorga. Saudara, marilah kita membaca kitab Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Pak Pendeta, saya senang sekali bermain dengan bintang-bintang, kata seorang gadis kecil kepada pendetanya yang datang berkunjung. Sungguh kasihan sebab gadis kecil ini harus terus berada di tempat tidurnya karena ia mengalami kelainan tulang belakang yang parah. Ia sangat menderita. Gadis ini meminta agar tempat tidurnya diletakkan sedemikian rupa sehingga ia dapat melihat langit dan memandangi bintang-bintang. Saudara, gadis itu melanjutkan berkata pada pendetanya,
saya sering terjaga di tengah malam dan tidak bisa tidur lagi. Nah, saat itulah Pak Pendeta, saya bermain dengan bintang-bintang. Saudara, apa yang dikatakan gadis ini menimbulkan rasa ingin tahu. Kemudian sang pendeta bertanya kepadanya, "Oh ya? Lalu bagaimana caranya kamu dapat bermain dengan bintang-bintang?" Gadis kecil ini menjawab, "Begini Pak Pendeta, saya memilih satu bintang dan berkata, 'Itu ibu.' Saya kemudian menunjuk bintang lain dan berkata, 'Itu ayah.' Nah, untuk setiap bintang saya menyebutkan satu orang atau satu hal yang saya syukuri dalam hidup ini. Jadi ada bintang yang saya sebut saudara-saudara saya, ada bintang yang saya sebut dokter saya, ada bintang yang saya sebut teman-teman saya, bahkan anjing saya pun." Saudara, gadis ini terus saja menyebutkan berbagai hal sampai akhirnya ia berseru begini, "Tapi Pak Pendeta, jumlah bintang di langit tidak cukup untuk menyebutkan semuanya." Saudara, mari kita mulai mengingat dalam hidup yang silih berganti, senang dan susahnya, pernahkah saudara merasakan hal yang sama seperti gadis kecil tadi? Saat merenungkan berkat-berkat Allah yang tercurah atas diri kita. Tentu saja saudara, kita tidak akan pernah dapat menyebutkan semua berkat-berkat Tuhan secara satu persatu. Namun, alangkah baiknya jika dari waktu ke waktu kita mengingat semua berkat Tuhan dan mensyukurinya. Pasti saudara, bila saudara melakukannya seperti halnya dengan gadis kecil itu, saudara juga akan berseru, "Berkat Tuhan yang sudah aku terima tak dapat disebutkan satu persatu, karena jumlahnya terlalu banyak." Saudara, tidak ada alasan untuk berhenti bersyukur, sekalipun dalam derita. Saya kira sama halnya dengan gadis kecil tadi, kita sebenarnya telah menerima berkat Tuhan dan sungguh tak terhitung jumlahnya. Jadi, bersyukurlah dengan ucapan dan perbuatan nyata sekalipun iman kita sedang diuji. Saudara, bertahan dalam iman dan tetap bersyukur adalah serangkaian nasihat Tuhan melalui penulis surat Ibrani kepada orang-orang Kristen di waktu itu. Dalam keadaan menderita, mereka didorong untuk senantiasa mempersembahkan korban syukur, yakni ucapan bibir dan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Saudara, surat Ibrani terutama ditujukan kepada orang-orang Kristen asal Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan dan ancaman keputusasaan. Tuhan berbicara melalui penulis kitab ini untuk meneguhkan iman mereka. Secara teliti saudara, penulis menyampaikan Yesus Kristus yang telah datang, dia sudah menetapkan suatu perjanjian yang baru oleh kematiannya yang mengerjakan perdamaian sempurna sebagai penggenapan dari perjanjian yang lama. Saudara, penjelasan ini diharapkan agar orang-orang percaya di waktu itu tidak menolak Tuhan, tidak meninggalkan kepercayaannya kepada Yesus Kristus, atau jangan kembali ke agama yang lama Yudaisme, melainkan mereka bertahan di dalam imannya kepada Yesus Kristus. Saudara, pada bagian akhir kitab Ibrani yang kita telah baca ini, penulis memberikan serangkaian nasihat dengan sejumlah kewajiban yang harus dilakukan sebagai buah dari iman mereka. Sebab tujuan Kristus menyerahkan dirinya adalah dapat memiliki suatu umat kepunyaannya yang rajin berbuat baik dengan menjalani kehidupan Kristen yang benar. Saudara, perintah ini disampaikan sebab orang-orang Kristen Yahudi telah menghadapi rasa kebencian yang timbul di pihak saudara mereka orang-orang Yahudi non-Kristen. Orang Yahudi non-Kristen ini selalu saudara mengancam, menganiaya mereka, tetapi juga di pihak lain adanya tekanan yang timbul dari hidup bermasyarakat. Karena orang Kristen Yahudi ini saudara telah meninggalkan agama mereka yang semula dan telah menerima Injil Kristus.
Kepada mereka saudara dinasihati untuk memelihara kasih persaudaraan terhadap sesama. Hal mana di masa penganiayaan kasih persaudaraan terancam lenyap. Orang Kristen memiliki kasih sejati yang kuat, kasih yang tanpa batas, baik pada orang-orang beriman melainkan juga kepada mereka yang tidak beriman. Maka seharusnya mereka memiliki kerelaan memberikan tumpangan kepada sesama. Sebab saudara, penganiayaan yang terjadi telah menyebabkan adanya orang-orang yang telah dimusuhi itu diusir oleh keluarga mereka sendiri. Dengan kasih diharapkan orang percaya berkewajiban untuk menampung atau memberikan pelayanan tumpangan kepada saudara-saudara mereka itu. Saudara, terlebih lagi mereka yang dipenjarakan karena iman, atau orang-orang hukuman dan yang diperlakukan sewenang-wenang. Bersama mereka, orang Kristen pun patut untuk hidup merasakan atau berbagi atau berbela rasa. Jika satu anggota menderita, maka semua anggota turut menderita. Saudara, bagi penulis, kasih sejati akan membuat seorang beriman berani mengambil risiko untuk menolong sesamanya, dan pernyataan kasih yang nyata dilukiskan saudara seperti telah menjamu malaikat-malaikat. Elaton, mereka tidak sadar telah menjamu malaikat yang bekerja untuk Allah. Saudara, dalam catatan buku berjudul The Rise of Christianity atau Kebangkitan Kekristenan mengungkapkan penyebab kekristenan berkembang secara pesat pada abad pertama. Rodney Stark sebagai penulisnya mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan kekristenan berkembang di waktu itu adalah perlakuan orang Kristen kepada mereka yang terkena wabah penyakit. Saat itu saudara, orang pada umumnya meninggalkan anggota keluarganya yang telah terjangkit wabah penyakit. Sebaliknya saudara, orang Kristen tetap menjaga dan merawat anggota keluarganya yang terjangkit. Mereka bahkan juga merawat orang lain yang telah ditelantarkan oleh keluarga mereka. Jadi saudara, di sini kasih bukan sekedar dikatakan, namun kasih yang sejati adalah kasih yang dipraktekkan. Itulah yang menyebabkan banyak orang tertarik untuk menjadi Kristen saat itu. Sungguh luar biasa saudara. Wabah penyakit, tekanan dari luar atau juga penganiayaan karena kebencian tidak boleh saudara menjadi alasan untuk hanya peduli pada diri sendiri. Justru orang percaya harus meneguhkan kasih persaudaraan agar bisa saling menguatkan. Saudara dan saya didorong untuk juga menjangkau orang-orang yang paling rendah dan paling putus asa. Mereka saudara pantas memperoleh pertolongan melalui sentuhan tangan kasih saudara dan saya. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan sampai memudar sekalipun saudara dalam situasi yang sangat terjepit. Saudara, nasihat selanjutnya adalah hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Saudara, di waktu itu dosa-dosa seksual nyata telah merajalela dengan amoralitas dan praktek ibadah dari budaya kafir. Kemaksiatan, pencemaran, pengotoran, penodaan, persinaan. Dan di tengah kota yang sudah rusak moralnya lah, Roma dan kota-kota lainnya, dengan gaya hidup seperti inilah orang-orang saudara Kristen itu berada. Orang Kristen Yahudi ada di tengah-tengah masyarakat di mana kesucian dan kesetiaan terhadap hubungan pernikahan kurang diperhatikan atau diabaikan atau malah diremehkan. Sayangnya saudara, di pihak lain juga terdapat berbagai kelompok keagamaan yang menekankan pertarakan dan askese, hidup melajang dan dilarang menikah. Sebab itu penulis menegaskan bahwa perkawinan adalah lembaga kudus sebagai sarana untuk menghindari ketidakmurnian dan ranjang yang tercemar. Perkawinan akan menjaga ranjang perkawinan itu tidak tercemar. Tidak saja dari hubungan yang terlarang, tetapi juga dari cinta yang tidak wajar dan berlebih-lebihan. Baik oleh perilaku sundal dilakukan seorang lajang atau juga zina jika dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Saudara, di sini penulis tegaskan bahwa siapapun mereka yang cabul dan yang berzina, mereka akan diadili oleh Allah pada waktunya.
Allah akan menghakimi mereka, Allah akan menghukum mereka, Allah akan membuang mereka untuk selamanya yang telah mati oleh sebab dosa-dosa cabul dan zina ini. Di sini saudara sangat tegas dan jelas bahwa orang yang tidak menjaga dengan benar pernikahan mereka dan tidak menghargai kekudusan pernikahan, maka hukuman keras akan menjadi ganjarannya. Saudara, seorang pria sudah menikah. Suatu hari di kantor ia diterpa oleh banyak masalah. Sorenya pria itu pulang ke rumahnya saudara. Tiba di rumahnya, lelahnya berangsur hilang. Melihat istri dan anak balitanya sudah menantinya di depan rumah. Pekerjaan kantor yang penat dan melelahkan seolah hilang dari pikirannya. Apalagi ketika istrinya menyambut dan memeluknya sambil berbisik, "Aku sudah membuatkanmu makanan kesukaanmu. Mandi dulu ya Pak, sementara itu saya mempersiapkan meja makannya." Saudara, ditambah lagi anak balitanya tak henti-hentinya berkata, "Papa pulang, hore, Papa pulang." Bukan main senangnya hatiku punya keluarga, istri dan anak yang begitu mengasihiku. Pekerjaan di kantor telah menyita banyak pikiran dan energiku, tetapi di rumahku aku seperti tak punya beban lagi. Saudara, setelah pria itu mandi, ia pun dijamu makan oleh istrinya. Ia makan dengan lahapnya seolah-olah hari itu adalah hari yang tanpa ada masalah. Setelah selesai menikmati makan malam kesukaannya, istrinya berkata, "Suamiku, bolehkah aku menyampaikan sesuatu padamu?" Saudara, pria itu berkata, "Boleh. Apa yang ingin kau katakan? Katakan saja." Istri, "Benarkah? Tetapi aku mohon supaya kamu tidak memarahiku, apalagi sampai membenciku bila aku menyampaikan ini padamu." Suami, "Memangnya kamu mau katakan apa?" Saudara, istri itu melanjutkan, "Kamu harus janji dulu." "Oke, aku berjanji bahwa aku tidak akan memarahimu atau membencimu." Saudara, dengan agak takut istrinya mulai membuka mulutnya dan menyampaikan kalimat ini. "Suamiku, sudah hampir 6 tahun kita menikah. Kamu memperlakukan aku begitu sangat baik. Aku pun juga belajar untuk melayanimu dengan baik. Tetapi kamu harus tahu bahwa 2 tahun terakhir ini aku merasa aku sudah tidak lagi mencintaimu." Saudara, betapa terkejutnya pria itu. Ia segera bangkit dari kursinya mendekati istrinya dan berkata, "Apa yang baru saja kau ucapkan? Apakah kamu sadar apa yang kamu ucapkan tadi?" Saudara, dengan nada tak percaya, bingung dan berbagai macam perasaan lainnya, pria itu mulai menenangkan dirinya. Istrinya lalu melanjutkan, "Aku telah mencintai orang lain." Saudara, bagai petir di siang bolong, kerja keras suami selama ini dibalas istrinya dengan punya pria idaman lain. Cinta kasih seorang suami kepada istri dibalas saudara, ternyata 2 tahun terakhir ini dia tidak lagi mencintai suaminya. Saudara, apakah ini yang dinamakan pernikahan, hidup bersama sementara mencintai orang lain? Saudara, pernikahan adalah lembaga kudus yang dibentuk atas dasar inisiatif Allah. Dialah yang mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk suatu tujuan yang dikehendaki Allah. Anak Tuhan, setiap pasangan hidup harus menghormati hubungan dalam perkawinan dengan tidak mencemarkannya. Saudara, orang-orang Sunda, pesina akan dihakimi Allah.
Jagalah kewibawaan pernikahanmu, hormatilah pernikahanmu, jangan cemarkan tempat tidurmu, karena ada upah dari dosa itu, bahwa penghakiman dan hukuman Tuhan akan berlaku bagi mereka yang telah mati di dalam dosa ini. Kemudian saudara, nasihat berikutnya adalah janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Allah telah berfirman, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, di sini kekudusan rumah tangga dijelaskan dengan tidak membiarkan masalah keuangan menghancurkan keharmonisan keluarga. Kemuliaan kehidupan Kristen harus nyata dalam hal kesederhanaan hidup. Cukuplah dengan apa yang sudah diperoleh. Cukuplah dengan apa yang ada padamu. Sebab itu penulis mengingatkan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Saudara, kata dalam bahasa Yunaninya hilargiros, artinya tidak mencintai uang dan bukan serakah. Jangan menjadi hamba uang berarti tidak memiliki keinginan atau nafsu yang berlebihan terhadap kekayaan di dunia. Sebaliknya, gaya hidup atau sikap yang harus dikembangkan ialah kepuasan dengan hal-hal yang tersedia, sebab Tuhan tidak akan pernah meninggalkan atau melupakan. Jadi dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, penulis ingatkan bahwa kehidupan kekristenan harus kudus agar para musuh Kristen tidak dapat menfitnah mereka. Tuhan sendiri akan menanggung dan menjamin hidup mereka. Kristus yang sudah menebus jiwa mereka pasti akan memelihara kehidupan mereka. Saudara, bagi para pemburu di Afrika Utara, ada cara menarik saudara yang mereka gunakan untuk menangkap kera. Seorang pemburu akan mengeluarkan isi sebuah labu, lalu membuat lubang yang hanya cukup dimasuki dengan tangan kera di salah satu sisi labu itu. Kemudian labu itu saudara diisi dengan kacang dan diikatkan pada sebatang pohon. Nah, banyak kali yang terjadi adalah kera yang penasaran itu akan tertarik dengan bau kacang saudara. Sehingga ia memasukkan tangannya ke dalam labu dan meraup kacang itu. Namun lubang pada labu itu terlalu kecil baginya sehingga ia tidak dapat mengeluarkan tangannya karena genggamannya penuh berisi kacang. Karena tidak mau melepaskan kacang dalam genggamannya, kera itu akhirnya dapat dengan mudah ditangkap oleh si pemburu. Kera itu sebenarnya menjerat dirinya sendiri karena tak mau melepaskan genggamannya. Saudara, iblis mencobai dan berusaha menjerat kita supaya terus mengejar kekayaan duniawi dengan keinginan memperoleh uang sebanyak-banyaknya. Yang bisa jadi saudara, di pikiran kita hal itu dapat memberikan keamanan kepada kita. Tetapi saudara, selama saya dan saudara menggenggam kuat-kuat kekayaan tanpa mau melepaskannya, maka kita pasti akan menjadi hamba uang dan kita akan diperbudak oleh kekayaan itu. Dengan demikian, tepatlah saudara peringatan dalam Alkitab. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Ingatlah saudara akan apa yang dialami kera dalam cerita tadi. Jangan mau dijerat iblis. Saya dan saudara tidak dapat mengumpulkan harta di sorga jika kita terus menggenggam harta dunia. Saya dan saudara tidak dapat menjadi hamba Kristus bila kita masih saja menjadi hamba uang. Orang percaya kepada Yesus harus hidup dengan rasa cukup. Rasa cukup adalah anugerah yang agung dari Allah yang harus diterima dengan iman dan diterapkan sehari-hari saudara. Orang-orang yang selalu menginginkan lebih tidak akan pernah merasa puas seperti meminum air laut. Banyak kali terjadi saudara, cinta uang telah menjadi salah satu yang sering disebut sebagai penyebab perceraian terbesar. Cinta uang menyebabkan perang, kematian, pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Cinta uang telah menghancurkan hubungan yang tak terhitung jumlahnya. Tuhan ingin saudara manusia merasa puas. Tuhan ingin saya dan saudara merasa puas banyak atau sedikit. Ingatlah bahwa di dalam Allah kita memiliki segala sesuatu. Allah adalah pencipta langit dan bumi yang mempunyai segala sesuatu. Di dalam tangannya saya dan saudara orang-orang percaya dipelihara Tuhan.
Dan dia ingin saudara dan saya bijak dalam menggunakan uang. Karena uang adalah sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kita untuk berbuat baik. Saudara dan saya perlu memandang diri kita sendiri sebagai penata layanan dari semua hal yang kita miliki. Memanfaatkannya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan saudara kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Saudara, pada ayat-ayat akhir penulis memperingatkan agar orang Kristen meniru pemimpin atau pendahulu atau guru-guru mereka yang telah menyampaikan firman sekalipun mungkin sudah meninggal dunia. Ingatlah akan mereka. Ingat pemberitaan, ingat doa, ingat nasihat yang sudah mereka berikan. Dan contohilah iman mereka, teladankanlah hidup mereka. Saudara, maksud nasihat ini adalah agar dalam penganiayaan diharapkan mereka tetap teguh dengan pengakuan iman yang telah diberitakan dan dicontohkan para pendahulu mereka sekalipun mereka sudah tiada. Bahwa seperti keteguhan iman para guru mereka terhadap Yesus Kristus, maka orang Kristen itu harus teguh dan tidak tergoyahkan dalam meneladani Kristus. Dan Kristus akan memberikan upah atas ketaatan orang-orang yang setia kepada kebenarannya. Tetapi yang akan menjatuhkan hukuman atas dosa orang-orang yang mungkir darinya atau yang murtad. Saudara, rupanya dalam penganiayaan itu ada jemaat yang telah terpengaruh dan terjebak dengan ajaran yang keliru. Di waktu itu ada juga tudingan bahwa orang Kristen tidak memiliki mezbah. Bagaimana mungkin mereka katanya dapat mempersembahkan korban kepada Tuhan? Saudara, tudingan ini keliru bagi penulis, bahkan tidak benar. Penulis menjelaskan, sekarang ini kita mempunyai suatu mezbah, bukan mezbah dan kemah bendawi sebagaimana di zaman perjanjian lama dengan Israel, melainkan berupa seorang pribadi yaitu Kristus. Sekarang tidak perlu lagi mempersembahkan kurban, sebab kurban yang dipersembahkan sudah tersedia di dalam Kristus. Itulah mezbah orang percaya. Kristus adalah mezbah sekaligus korban persembahan orang percaya. Dan penulis melanjutkan, sebab itu marilah membawa korban syukur, yaitu suatu korban syukur ucapan bibir, yakni memperkatakan puji-pujian bagi Allah dari bibir yang tulus. Dan ini hanya boleh dipersembahkan kepada Allah, dan persembahan ini harus diberikan melalui Kristus, yakni segala puji-pujian, doa, dan ucapan syukur. Selanjutnya saudara, korban-korban yang lain adalah berbuat baik, suka memberi bantuan semampunya. Jadi korban syukur, ucapan bibir, dan korban perbuatan nyata mengasihi sesama harus menjadi pengorbanan terus-menerus sebagai kesetiaan iman orang percaya untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dulu sewaktu gadis itu belum dapat menyanyi dengan baik, ia terus berdoa meminta pada Tuhan agar diberikan suara yang bagus supaya ia dapat memuji Tuhan di gereja. Ia pun mulai masuk keluar mencari tempat kursus vokal yang baik. Kini ia memiliki suara merdu sebagai hasil dari latihannya itu. Beberapa kali ia diminta untuk mengisi pujian di gereja dan ia menolak dengan alasan tidak punya waktu. Gadis itu tidak pernah terlihat lagi di gereja. Ternyata saudara, dengan memiliki suara merdu, ia mulai bekerja di sebuah klub malam sebagai penyanyi di situ, saudara. Saudara, penulis Ibrani menawarkan cara yang lebih kuat untuk mengungkapkan pengabdian kita kepada Tuhan. Dia menyebutkan pengorbanan pujian kepada Tuhan, yakni pengorbanan terus-menerus. Pengorbanan itu melibatkan buah bibir yang menyatakan kesetiaan kepada nama Tuhan dan perbuatan baik terhadap sesama lewat mengasihi dan memelihara kehidupan persaudaraan. Saudara, lidah dan bibir kita serta perbuatan kita harus dipakai untuk memuliakan Allah. Saudara, korban syukur yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib karena kasih-Nya. Maka setiap orang yang percaya akan mempersembahkan ucapan bibirnya atau perkataannya dan kehidupannya untuk memuliakan Allah. Tuhan Yesus adalah teladan utama bagi kita, sehingga kita pun wajib mengikuti dan meneladankannya. Iman akan selalu teruji di tengah tantangan penderitaan. Tetapi Tuhan ingin saudara dan saya tetap setia bertahan dengan iman yang benar apapun keadaannya. Oleh pertolongan Tuhan, anak-anaknya memiliki kekuatan untuk dapat mengucap syukur melalui bibir dan perbuatan yang mengasihi dan yang menjaga kekudusan hidup.
Saudara, melalui Yesus Kristus marilah kita terus-menerus mempersembahkan korban pujian kepada Allah, yaitu buah bibir yang menyatakan kesetiaan kepadanya. Ingatlah bahwa kasih tidak sekedar ucapan bibir, melainkan kasih pergi mencari dan menyentuh mereka yang butuh pertolongan. Saudara, 1 Yohanes pasal 4 ayat 21 berkata, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Terpujilah Kristus.